Hai, nama saya Muhammad Abidri Putra, nomor induk mahasiswa 1913113. Saya mahasiswa Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdul Rahman, Kepulauan Riau. Di video kali ini saya akan membahas konsep kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terhadap karakter anak. Dan saya akan coba untuk memberikan dampak-dampak yang dihasilkan dari dampak teknologi informasi dan komunikasi dari segi positif maupun segi negatif. Mari kita mulai. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak. Hal ini disebabkan karena semakin cepatnya akses informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di daerah lain atau bahkan di negara lain, misalnya di Amerika, walaupun kita berada di Indonesia. Salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya smartphone dan internet membuat manusia semakin meningkatkan cara komunikasinya. Berbagai macam media untuk berkomunikasi pun hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal inilah yang melahirkan media sosial. Media sosial merupakan media online, yaitu media yang hanya ada dengan menggunakan internet, di mana para penggunanya bisa menuangkan ide, mengekspresikan diri, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Menurut penelitian Center of Innovation Policy and Governance yang dirilis pekan lalu, saat ini laju penetrasi internet Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia yang kini sudah mencapai 51%. Angka yang lebih fenomenal terlihat dari jumlahnya pengguna sekuler di tahun 2016. Diprediksi ada sekitar 371 juta nomor seluler yang aktif di Indonesia. Jumlah tersebut bahkan lebih besar daripada proyeksi jumlah penduduk Indonesia, yakni 261 juta penduduk. Salah satu aplikasi di media sosial yang saat ini sedang booming di kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, yaitu TikTok. TikTok adalah aplikasi buatan dari Tiongkok. Aplikasi yang platformnya khusus video, musik, dan foto. Ketenaran dari TikTok sendiri telah terbukti dengan bergabung Rizkiga dalam acara official warm up party yang diadakan dalam rangka di Jakarta Warehouse Project di tahun sebelumnya dengan jumlah penonton yang luar biasa. Dari penjelasan di atas, saya tidak akan membahas mengenai fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut, tapi saya akan membahas dampak-dampak yang dihasilkan dari aplikasi TikTok kepada remaja, khususnya dampak teknologi informasi dan komunikasi dari segi positif maupun segi negatif. Dari segi positif sendiri, aplikasi TikTok memiliki beberapa manfaat untuk remaja. Salah satunya yaitu sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat sesuatu karya. Tetapi dari beberapa poin positif dari TikTok sendiri, terdapat banyak dampak negatif untuk remaja. Sudah banyak artikel yang membahas tentang dampak negatif dari TikTok sendiri, sampai Kominfo harus memblokir aplikasi TikTok di Indonesia. Salah satunya segi negatif dari TikTok sendiri adalah
1. Secara tidak langsung, TikTok menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang ria. Apabila Anda termasuk seorang yang sering aktif di Instagram, pastinya Anda akan menjumpai beberapa netizen dengan berbagai video yang dibuat dengan menggunakan aplikasi TikTok ini. 2. Membuat video yang tidak sewajarnya. Bahkan tidak hanya remaja saja, mereka melibatkan anak-anak kecil dalam perbuatan video TikTok demi respon yang banyak dari netizen. Berani bernyanyi lagu dan berakting orang dewasa. 3. Apabila ini dianggap sebagai media hiburan, maka YouTube lebih baik. Memang benar, tujuan aplikasi ini pure untuk hiburan, tapi hiburan yang berlebihan juga tidaklah benar. Kita mungkin sudah akrab dengan berbagai berita viral yang mengheboh alias miris melibatkan aplikasi ini. Sebenarnya kita dapat mengasah kemampuan menjadi video kreator langsung dengan aplikasi-aplikasi yang lebih memadai. 4. Terdapat banyak video yang tidak pantas menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja dan anak zaman sekarang. Mungkin kita juga sudah sama-sama tahu banyaknya video dan aksi-aksi yang tidak pantas dilakukan penggunaannya yang melenceng kepada penistaan agama, seperti membuat video berjoget bersama saat melaksanakan sholat. Ironisnya, banyak akun yang mengunggah video sejenis tanpa mereka bisa menyadari bahwa video yang mereka tiru itu bukanlah hal yang pantas untuk ditiru, yang dapat membuat kenakalan anak zaman sekarang semakin beragam. 5. Seorang menjadi terlalu kreatif demi video yang lucu dan menarik sehingga tidak mampu menilai mana yang pantas dan mana yang tidak. Banyak remaja yang memang kreatif dalam membuat video agar bisa mendapat banyak respon dari orang lain. Tapi mereka menjadi seperti tidak berpikir dahulu sebelum merekam apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka hanya berpikir bagaimana cara membuat video yang bagus, menarik, dan banyak respon dari penonton, dan tanpa peduli dengan apa yang mereka tampilkan itu baik atau buruk untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Dari penjelasan di atas, kita sudah membahas tentang dampak positif maupun negatif dari aplikasi yang sedang fenomena di Indonesia ini, yaitu TikTok. Meskipun masyarakat berpikir lebih banyak sisi negatifnya dibandingkan positif, tapi kita tidak bisa menyalahkan perkembangan dari teknologi ini. Kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk menggunakan teknologi lebih baik dan bijak, serta arahan dari orang tua sangatlah amat penting bagi remaja zaman sekarang ini, serta penanaman pendidikan agama dan karakter yang baik agar generasi muda Indonesia menjadi generasi yang cerdas dan sehat serta memiliki karakter yang baik. Demikianlah penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.